Iya, ini pun hampir apa namanya mendadak di sekolah ada hal yang sangat-sangat harus di ini. Aduh, kenapa pas hari Rabu sihnya? Nanti siapnya zuhur deh. Ya, saya pastikan zuhur di sana. Terakhir masih hadis 2, Ustaz. Ustaz Rizalnya, saya minta lanjutkan waktu itu. Oh, pemula. Berarti sekarang hadis ketiga. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ibu-ibu baik yang di studio Rumah Bakata dan alhamdulillah masih di Villa Citra, belum pindah. Alhamdulillah juga ibu-ibu dan para asatid ya. Jangan pindah dan jangan terus-terusan online. Sayang itu. Sayang tuh kalau nggak dipakai nggak ini kan ya. Jadi usahakan memang apa namanya setidaknya bisa terus melanjutkan yang offline ya, meskipun berapa orang yang hadir ya, insya Allah apa namanya berkah untuk juga orang-orang yang telah meniatkan keberkahan manfaat daripada tempat ini, serta ibu-ibu yang hadir di Zoom ini ada berapa ratus orang ini. Alhamdulillah ya, kita pada pagi hari ini bersyukur kembali kepada Allah. Alhamdulillah ternyata setelah 1 tahun kita tidak bertemu, terakhir ketemu 2022, sekarang kita bertemu tahun 2023. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehatnya pun dimudahkan untuk ibadah dan kita bisa terus saling menjadi saksi nantinya. Amin. Bahwa waktu-waktu kebersamaan kita ini nantinya pasti akan bisa menjadi saksi. Ya, setidaknya meskipun bisanya 1 pekan sekali, kita bisa meluangkan waktu antara jam 10 sampai menjelang zuhur nanti untuk bisa bersama. Terima kasih juga untuk Ustadz Supriya Wiraramdhani yang terus memberikan supportnya, ya, menjadwalkan para asatid yang 4 orang yang bandel-bandel ya. Beliau pikirkan, aduh maaf nggak bisa, kasihan dia pusing kan. Padahal dan selalu ditekankan, saya pasti pekan ketiga, Ustadz Isam pekan keberapa, Ustadz Malik pekan keberapa, Ustadz Rizal pekan keberapa, ya, tapi kadang harus putar-putar ya. Mudah-mudahan beliau juga terus diberikan nikmat sehat walafiat, ya, yang selalu standby, mulai bikin flyernya, broadcastnya, sampai ke membuatkan Zoom meet-nya dan juga merekam, nanti men-sharekan kembali. Insya Allah menjadi pahala yang berlipat buat antum dan keluarga. Amin. Baik, kita masuk hadis yang ketiga. Kalau memang memungkinkan, Ustadz Wira, Ustadz Dani, Ustadz Ramdhani, Ustadz siapa saya sebut semua. Kadang ganti-ganti namanya beliau nih. Ya, kalau bisa di share screen untuk untuk hadis yang ketiga, hadis arba'in, silakan. Khawatir ibu-ibu yang di rumah tidak memegang kitabnya. Yang ada di sini, ada yang punya kitabnya? Oh ya, tolong ada yang baca, silakan. Hadis ketiga. Betul. Yang mana dari Abdurrahman? Betul, An Abdurrahman. Arabnya dulu. Bisa, insya Allah bisa. Bismillah, pendek itu. Tidak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Yuk, Bismillah. An Abi Abdirrahmani Abdillah. Jangan kayak baca Quran. Nggak apa-apa. Ayo lanjut, Bu. Lanjut, nggak apa-apa. Lanjut. An Abi gitu. Ya apa? Kayak tadi. Rahmani Abdillah. Terus Ibni Umar. Ibni Umar bin Khattabi. Qala Sami'tu Rasulullah yaqulu Buniyal Islamu ala khamsin Khamsin
khamsin syuhada Syahadatu musyahadati ya. syahadati an itu bacaan apa? Boleh baca dulu gak apa-apa. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa biqamis sholati wa Ita'iz zakati wa hajjil hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Iya. Gak apa-apa. Jadi seperti yang di pertama kali kita sebelum bahas buku ini ya, nanti secara berkala ibu bergantian membacanya. Kalau panjang nanti bagi-bagi berapa. Biar apa? Biar kita juga terbiasa membaca hadis. Ya, ya. Sudah dibahas. Sudah ya, hadis ketiga sama Ustaz Rizal ya? Iya. Sampai hadis 5. Oh, hadis kelima. Ya, hadis 4 itu tanggal 21 bulan 12. Nanti sekarang hadis kelima. Tapi banyak yang nggak ikut kali, nggak apa-apa kita ulang ya. Apa ya? Insyaallah kalau ilmu, kalau pengulangan lebih baik. Ya, mohon izin termasuk yang di Zoom ya, jika memang ada yang sudah mengikuti, kita mengulang kembali tidak apa-apa. Ya. Tadi itu waktu pertama kali kita membahas ini adalah bahwa kita mungkin terbiasa membaca Al-Quran tapi nanti agak kagok ketika baca hadis. Khususnya ketika berkaitan dengan hukum tajwid, ya kan? Atau lagam. Umumnya kalau baca Quran sudah otomatis pasti ada lagam, ada lagu. Ya, sehingga ketika nanti kalimatnya alhaakumut takatsur, jarang orang baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, jarang kan? Pasti ada sedikit lagam atau lagu ya. Berbeda nanti dengan hadis. Ya, berbeda dengan hadis. Ya. Kita bacakan. Di sini saya judulnya adalah Arkanul Islam. Al-Haditsu Tsalits Arkanul Islam atau rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ini rangkaian dalam hadis. Terus saya ulang-ulangi ya. Rangkaian dalam hadis. Sebelum bicara redaksinya, itu secara tanggung jawab ilmu harus ada yang namanya rawi. Rawi itu apa? Yang meriwayatkan. Meriwayatkan ini dengan apa nanti? Bisa mendengar, bisa melihat, ya kan? Bisa mendengar, bisa melihat siapa? Mendengar siapa? Tentu harus Rasulullah. Karena jadi ilmu. Ya, jadi tidak bisa tuh atas dasar perkiraan itu tidak bisa. Siapa rawi di sini? An Abdillah tadi siapa? An Abdillah ibni Umar ibnu Al-Khattab. Nah, jadi siapa di sini? Perawinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa berarti itu? Umar. Iya, anaknya Umar bin. Siapa namanya? Abdullah. Nanti sering disampaikan dalam sirah namanya Ibnu Umar. Anaknya Umar. Siapa namanya Umar? Ini Abdullah. Ya, tuh kalau misalkan kita mau nanti dari empat khulafaur rasyidin. Coba nomor siapa? Abu Bakar. Atau saya tanya di nomor 4 deh. Nomor 4 siapa? Umar. 4. Ali. Bin Abi Thalib. Nomor 3. Utsman bin Affan. Nomor 2. Umar bin Khattab. Nomor 1. Abu Bakar. Ayo. Abu Bakar bisa apa?
Abu Bakar ini bukan nama, maka nggak ada binnya. Ini namanya kunyah. Siapa yang tahu namanya Abu Bakar? Katanya umroh nih. Tapi ketemu di Jeddah. Jarang kita tahu nama aslinya Abu Bakar. Sok, siapa ada yang pernah dengar nggak? Ibu-ibu yang di Zoom ada yang pernah dengar nggak? Ya, namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Ibu umur berapa sekarang? 53. Pernah dengar nama ini? Atau baru hari ini? Hari ini. Dapat ilmu berarti kan? Alhamdulillah. Iya. Ini nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullahnya itu sebenarnya ya nama aslinya Abu Bakar. Kenapa sih dipanggil Abu Bakar, Ustaz? Seperti Abu Hurairah. Seperti yang Abu itu sebenarnya bukan bapak ya. Jadi bisa julukan karena orang ini suka terhadap sesuatu dan segala macam. Kayak di pesantren, tukang tidur Abu Naum. Oh ya Allah. Dulu Pak Abu Naum nih dulu. Kan muda lu kan. Abu Naum tuh tidur. Abu Naum bukan berarti bapaknya tidur, tapi jadi apa? Tukang tidur. Ya. Tapi kalau satu yang perempuan gimana? Jadi Ummu Naum? Enggak. Di kalangan bahasa Arab, semuanya jadi sifatnya kembali kepada Abu. Enggak ada Ummu Naum itu ya. Tetap Abu Naum. Ada tukang makan. Ya, ada tukang makan yang nggak pakai modal. Minta PDKT bagi dong. Itu ada tuh, semuanya pakai Abu tuh. Ya. Jadi Abu Nah, Bakrun itu ada Bikrun, ada Bakrun. Ini Abu Bakrun. Bakrun itu unta yang masih kecil. Jadi beliau tuh sering ada, ini satu riwayat ya, maksudnya nanti banyak lagi pengertian lain. Beliau senang dengan apa namanya mengamankan atau menyelamatkan unta-unta kecil. Sama dengan Hurairah, Abu Hurairah dari kalimat hirun. Beliau sangat senang sama kecil. Namanya Abdurrahman Abu Hurairah tuh. Tapi lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Ya. Abu Bakar pun begitu, namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Nama jahiliyahnya Abul Ka'bah. Kalau belajar sirah mah kudu hafal nama-nama. Ya. Kan ini hafal sekarang, besok sudah sandung di jalan lupa. Di klakson orang lupa. Lagi mau nyebrang tadi apa ya? Ya, nah ini nanti bedanya. Ini kan kita lihat ada bin ya. Karena emang nama langsung. Ini dia namanya kunyah. Pernah dengar kan ustadz tertentu pakainya Abu siapa? Ya saya kalau mau pakai bisa Abu Ashraf. Anak saya Ashraf misalkan ya. Bapaknya Ashraf. Iya, gitu ya. Ya, gitu kan. Cuman kita jarang menggunakan itu. Padahal kunyah itu juga disukai oleh Rasulullah. Kunyah itu apa artinya? Sebutan. Kunyah itu sebutan, panggilan atau apa ya? Kalau bahasa sekarang itu nama panggung apa ya? Bukan sih. Nama keren. Ya kayak artis aja kan. Apakah artis itu nama asli dari lahirnya semua? Enggak. Namanya lucu-lucu kadang. Ayu Ting Ting. Ya nggak tahu saya. Mungkin namanya siapa? Kan intinya nggak mungkin. Ya, itu kan ya. Ini biar kita nama bukan. Oke, ini biar kita kenal nih. Termasuk kita mengenal nanti siapa Abdullah bin Umar nih. Di Abdullah bin Umar itu yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya Umar ibn atau ini yang pernah ditawari. Nah, dari Abdullah bin Umar ini punya keturunan yang luar biasa nih. Ini Umar sama istrinya nih punya anak. Nanti saat ini Abdullah kan, anak lain lagi. Ini menikah dengan seorang perempuan nanti yang kita ceritakan. Lahir lagi seorang anak. Dari sini keluarlah namanya Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar nggak? Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah di zaman Umayyah yang paling adil. Maka sampai disebutnya khalifah kelima. Jadi masih ada turunannya ke sini. Dari Abdullah bin Umar. Ceritanya karena apa? Soal Umar bin Khattab itu kan sering belusukan, Bu ya. Tapi nggak bawa wartawan.
Iya. Pencitraan ya. Jadi apa namanya? Nanti kan 2024 banyak nanti kayak gitu. Ya. Belum ada YouTube ya. Nah, kemudian pernah lewat satu ketika kan banyak ceritanya beliau kan. Cerita misalnya cerita orang-orang yang dibantu oleh Sayyidina Umar kan banyak ya. Kayak yang masak batu nggak mateng-mateng ya kan. Akhirnya beliau apa? Membawa Nah, pernah juga beliau yang susu. Ini kisahnya. Jadi beliau mendengar satu keluarga ibu dan anak lagi diskusi tentang pemimpin. susu. Si ibunya pengennya nyampur. Ya. Kemudian kata anaknya, jangan dong. Apa ibu nggak malu kita punya pemimpin adil tapi kitanya nggak adil, nggak jujur gitu ya? Pemimpin kita nggak akan dengar, gitu kan? Ternyata saya dengar di luar. Wah, kemudian langsung ketemu sama ibu tadi. Siapa yang tadi bicara sama ibu anak saya? Mana anaknya? Dilihat. Kemudian apa? Bentar, tunggu sebentar. Saya dengar pulang. Bawa beberapa pemuda lah, 4-5 orang. Siapa yang mau menikahi perempuan ini? Nggak ada yang mau. Kenapa? Miskin. Sampai kata beliau, kalau nggak ada yang mau, saya akan menikahinya. Ini konsep poligami zaman dulu untuk menyelamatkan perempuan baik-baik, jangan sampai dapat laki-laki yang tidak. Kalau ini kan proses sekarang nggak bisa kayak gini kan. Apa mau nikah lagi yang menyelamatkan akidah seseorang. Udah kayak paling keren aja deh. Sudah jadi imam bacaannya masih belepotan menyelamatkan akidah orang. Ya kalau dulu kalau nggak diselamatkan sama orang yang bukan berarti Umar merasa paling bagus di situ ya. Tapi kalau perempuan sebaik ini tidak dapat laki-laki yang baik, sayang. Setelah ditantang kayak gitu, anaknya mau. Abdullah bin Umar itu. Ya, jadi apa namanya? Ya itulah apa namanya? Konsep berpoligami itu bukan sekedar melihat kepada fisik. Ya, karena kalau fisik pasti sudah syahwat. Tapi kalau istilahnya, kenapa dulu poligami itu seolah-olah menjadi kebutuhan ya di zaman Rasul dulu, banyak para istri-istri sahabat yang ditinggalkan wafat suaminya karena perang, karena apa? Ada anak-anaknya, dan yang paling utama adalah apa? Menyelamatkan akidahnya. Menyelamatkan akidah, jangan sampai akidah tidak diselamatkan. Tapi sepertinya saya pernah jelaskan itu di sini nih, atau di tempat lain lah ya. Baik, kita kenalan sama Abdullah bin Umar ya. Nah, di buku ibu nggak ada, tapi ini saya bacakan di sini. Nasabnya adalah huwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama ibunya Zainab. Nah, ini di sininya Zainab nih. Umar menikah dengan Zainab, tapi bukan Zainab istri Rasulullah ya. Soalnya namanya diulang-ulang apa aja. Iya. Terus ini itu lagi pusing. Kunyahnya Abu Abdurrahman ya. Kunyahnya itu pasti ada kunyah itu. Islamu bagaimana masuk Islamnya? Aslama saghiran ma abi. Wa qila fi sanati sadisah min al-bi'tsati fi Makkah wa hajar ila Madinah. Masuk Islamnya enggak lama setelah Umar masuk Islam. Umar masuk Islam itu tahun 5 kenabian, bukan 5 Hijriah ya. Pahami kalau belajar sirah ada beberapa tahun yang digunakan. Sebelum Rasul jadi nabi yang dikenal adalah tahun gajah. Peristiwa besar yang mengiringi satu kejadian dan diukur berapa tahun setelahnya. Ya. Setelah umur Rasul 40 tahun berubah namanya menjadi tahun kenabian. Ya. Makanya kayak Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun berapa? 11 kenabian, bukan 11 hijrah. Karena belum hijrah. Soalnya kan hijrahnya 14 tahun ya. 13 ya, tahun ke-14 masuk Islam baru hijrah kan? Ya. Kan logikanya begini. Ini Rasul lahir. Kemudian menjadi nabi. Kemudian hijrah kan? Orang langsung menggunakannya adalah tahun hijriahnya kan? Tahun hijriah itu ketika Rasulullah umurnya 53 tahun. Kalau Nabi Tahun kan kenabian umur 40 tahun. Di sini otomatis dikenal adalah tahun gajah saja. Nah, di proses tahun kenabian nanti berapa banyak? Misalkan masuknya Abu Bakar tahun berapa kenabian? Maksudnya berapa tahun setelah menjadi Nabi. Masuknya Umar bin Khattab tahun berapa kenabian? Termasuk Isra Mi'raj.
Ya, di sini berapa lama nih? 13 tahun. Tapi setelah hijrah baru peristiwa perang Badar. Perang apa? Uhud. Itu pasti yang dibahas berapa Hijriah. Karena terjadi setelah hijrah. Termasuk wafatnya Rasul digunakan lagi sudah tahun Hijriah. Tidak lagi tahun kenabian. Tapi kita harus paham perbedaan ini antara tahun kenabian dan tahun Hijriah. Meskipun tahun Hijrah yang bikin bukan Rasulullah. Rasul nggak pernah pakai tahun Hijrah gini, Bu. Itu sejarahnya nanti di zaman lagi-lagi Sayyidina Umar. Beliau yang memprakarsai penentuan tahun pertama dalam umat Islam digunakan tahun Hijriah. Jadi boleh menggunakan tahun Masehi, boleh menggunakan tahun Hijriah. Dan boleh menggunakan dua-duanya sebagai patokan untuk apa? Refleksi, resolusi, realisasi. Boleh. Tahun Masehi mah tahun non-muslim, kita pakai tahun Hijriah aja. Dua-duanya kita gunakan, Bu. Tahun Hijriah digunakan untuk ibadah. Betul nggak? Iya. Puasa bulan apa? Ramadan ada di tahun apa? Hijriah. Bulan Ramadan terletak pada bulan apa di Masehi? Nggak bisa. Nah, nggak bisa bergeser. Tiap tahunnya berapa mundurnya? Majunya? 2 mingguan bulan ya. Cuma 10 hari. Hitungnya 10 hari. 10 hari maju. Itu bentuk rahmat Allah. Ramadan itu tidak terletak dalam satu musim saja. Indonesia mah nggak kerasa musimnya. Apalagi Bogor cuma 2, musim hujan sama hujan deras. Satu ya. Iya. Ya kalau di luar negeri yang ada musim panas. Bayangkan kalau Ramadan terus-terusan di musim panas. Lama. Tapi diputar oleh Allah tuh. Ya kan? Ibadah haji bulan apa? Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Beberapa bulan yang terbilang. 3 bulan, Bu, bulan haji, Bu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bukan Dzulhijjah aja. Maksudnya nanti Ibu berangkat umrah bulan Syawal misalkan. Mutawif yang di Mekahnya ikut kain ihram tapi pakai baju atau pakai celana. Ustaz kok pakai celana? Kan Ustaz membimbing kita di sini. Iya, Bu, saya nggak mau niat umroh. Tapi karena tugas saya nemenin doang. Kenapa nggak umroh? Saya niat haji. Kalau bulan Syawal saya umroh, ntar saya kudu bayar dam. Karena hajinya dianggap haji tamattu. Karena bulan Syawal sudah masuk bulan haji. Jadi kan 3 kan haji itu ifrad, qiran, tamattu. Ya. Jadi kadang teman-teman yang di sana kalau Syawal ya sekedar tugas aja nemenin, cuman nggak umroh. Cuma kan kepelataran Ka'bah nggak bisa masuk. Iya, kalau maksudnya kain ihram bawahnya celana, dalamnya gitu. Terus ada jamaah yang lihat, katanya kan nggak boleh pakai kain celana. Ini kok malah ustadznya pakai, nah gitu kan? Jadi perlu si ustadz juga menjelaskan. Beberapa kali kebetulan di SIB untuk yang Syawal umumnya saya yang berangkat tuh. Teman yang di sana nanya dulu, udah izin biasanya. Ustadz, nanti aku nggak ikut umroh ya. Ya, paham kita. Berarti beliau mau haji. Ya, daripada umroh dia niatkan umroh harus bayar 3 juta buat kambing kan? Gitu. Jadi nanti sekalian didikan haji. Nah, haji bulan apa dalam Masehi? Bisa juga kan? Gonta-ganti. Nah, itu bulan Qamariyah atau Hijriahnya kita gunakan untuk ibadah. Bulan Masehi kita juga gunakan untuk muamalah. Lahir bulan apa, Ibu? Yang dipakai? Masehi. Apal nggak bulan Hijriahnya, Sob? Ada yang apal nggak? Ada yang apal nggak? Saya lahir tanggal 10 Ramadan 1405. Menikah 21 Ramadan 1438. Ya. Tapi nggak kita gunakan, jarang kita gunakan. Dari akte kelahiran, KTP, kakak, paspor, iya. Sampai nisan di kuburannya pakai. Berarti waktu zaman Nabi itu dia pakai Masehi apa? No, nggak pakai apapun. Oh, tandanya cuma pohon gitu ya? Iya, Rasul nggak menggunakan tahun sebagai yang tidak menggunakan tahun-tahun ya. Itu nggak menggunakan.
Dalam sejarahnya jarang menyebutkan literatur itu. Adapun para sejarawan setelahnya banyak nanti menggunakannya pakainya hijrah. Tapi tetap juga digunakan kenabian ketika menjelaskan berkaitan hal-hal antara kenabiannya sampai, tapi nggak dijelaskan kalau Rasul pakai tahun apa ya. Saat itu mungkin belum ada kebutuhan surat menyurat. Itu pun awalnya pakai tahun hijrah karena di zaman Sayyidina Umar mulai ada namanya surat menyurat. Ya zaman Rasul mungkin Tapi untuk nama hari udah ada ya? bulan pun udah ada. Muharram, Ramadan itu sudah ada dari zaman jahiliyah, tapi tahunnya nggak dipakai. Sehingga maksudnya begini Bu, jangan kita nanti mengklaim orang yang bikin acara muhasabah akhir tahun Masehi itu nggak penting, nggak boleh. Tahun Masehi kok jadi muhasabah. Kita juga perlu. Kadang manusia tuh butuh momen. Iya, butuh momen. Iya kan? Ulang tahun itu sebenarnya momen kita lebih banyak bersyukur kepada orang tua, ibu. Tapi kan jarang orang ulang tahun mikir ke ibu, malah boro ya. Ya kalau teman ya traktir apa segala macam. Jarang malah memikirkan ulang tahun rasa syukur, terima kasih, bacaan Fatihah buat ibu. Jarang. Ntar urusan ibu mah nanti 22 Desember aja. Hari ibu, hari bapaknya kapan nggak tahu saya. Harusnya kan gitu, ulang tahun itu adalah momen kita mengenang perjuangan siapa. Iya, malah jarang tersentuh kan. Malah bangga pada diri sendiri. Alhamdulillah udah sampai mencapai usia segini. Lu dia nggak sadar atas wasilasnya apa dulu. Jadi sadar sekarang dari Ustaz. Saya sering kadang-kadang ucapkan ulang tahun ke sahabat ke ini yang sudah dekat itu ya, mengingatkan itu. Ulang tahun justru momen kita mengingat kembali betapa perjuangan orang tua. Jadi jangan bangga dalam diri kita sendiri deh, gitu kan ya. Karena emang orang tua kita yang paling dan hakikatnya justru kita harus lebih saat itu lebih banyak bersyukur dan mendoakan orang tua. Ya, jadi boleh tuh dua-duanya, momen itu boleh, tahun baru Masehi boleh, tahun baru Hijriah boleh. Dan kita harus yakini di tahun baru Hijriah kadang ada momen juga doa bersama nggak? Bahkan ada doa apa? Akhir tahun sama awal. Itu pun harus kita yakini bukan buatan Rasulullah. Itu bukan hadis. Tapi isi doanya tidak ada yang menyalahi hukum Islam. Isinya baik kan? Nah, sama aja boleh di kayak kemarin tuh. Ya, tapi banyak orang membid'ahkan terus. Nah, itu dia. Padahal Doa mah apa? dan kebetulan tadi tuh kita kadang butuh momen. Akhir tahun kan berarti awal tahun momen kita untuk apa? Memperbaiki, refleksi diri. Kemarin apa nih yang belum ini kan? Sekaligus resolusi. Apa resolusi itu? Membuat program, membuat. Itu disuruh loh sama Al-Qur'an. Surat 59 ayat 18 contohnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kan resolusi. Hendaklah manusia memikirkan atau mempersiapkan untuk hari esok. 59 ayat 18. Yang tadi surat tadi kebetulan sama ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang akan dia lakukan untuk hari Bu, besok kita mau cucurak. Dengar kalimat besok mau cucurak, hari ini kita ngapain? Siap-siap. Belanja segala macam. Besok acara jam 10 pagi, jam 7 ditelepon. Udah siap belum? Ya. Segitu mau sifatnya besok yang mungkin ibu belum tentu bisa ikut. Tiba-tiba udah suami saya ngajak ini, tapi kita mempersiapkan. Tapi jarang orang mempersiapkan besok dalam arti yang hakiki kematian. Semua pasti, tapi jarang kita pikirkan. Tapi kalau urusan berapa tahun ke depan, masih pengen nggak berangkat haji? Masih pengen nggak berangkat umroh? Masih pengen nggak jalan-jalan? Pengen. Iya kan? Iya, kata Rasulullah kan Rasul menggambarkan begini. Ini kotak ini dunia. Ini semuanya adalah angan-angan manusia. Pengen nemenin anak wisuda, pengen nemenin anak lahiran, pengen ini, iya kan? Banyak nggak? Terus digeser sama Rasul begini. Yang ini kadang sampai tinggi jauh angan-angannya.
Tapi ingat semua nanti akan di garis ini. Garis yang memutuskan semua. Semua anak-anak, semua kehidupan apa? Di garis kematian. Itu masuk dalam Ghodin di situ adalah hari esok yang sifatnya pasti. Sehingga banyak orang berpikir bagaimana hidup yang baik, tapi sedikit orang berpikir bagaimana mati yang baik. Kalau hidup yang baik orang mikir, kamu sekolah yang rajin ya, biar apa? Pintar. Kalau pintar nanti jadi kaya, iya kan? Otomatis gitu dong. Nanti biar ke sekolahnya bagus, dapat kuliah yang bagus, kuliah bagus, dapat kerjaan bagus, dapat gaji yang itu kan pikiran dunia. Pengen pasti anaknya semua gini, tapi jarang dipikirkan karena kamu akidahnya yang bagus, kamu imannya yang bagus. Nah, itu untuk kita berikat semuanya. Ya, artinya kan ya itu resolusi. Ya, nanti meskipun realisasinya, perjalanannya kembali lagi antara refleksi tadi atau resolusi ulang. Umumnya ketika Ramadan tuh, sebelum Ramadan kan bikin target khataman. Biasanya hari pertama semangat nggak ngajinya? Wih, iya dong, mantap itu. Berapa juz? 2 juz, 3 juz hari pertama. Hari ke-10 ditanya udah juz berapa? Justru itu. Apalagi tanggal 20 udah mikirkan hampers, mikirkan nggak kebagian kue lebaran, mikirkan sarung. Makanya akhirnya mikirnya gitu kan, tahun depan mah nggak boleh kayak gini. Ayo kan terus tiap tahun kayak gitu. Tanggal 27 nyesel, ya Allah, orang bisa khatam kenapa saya nggak bisa ya? Pokoknya tahun depan saya harus khatam. Tapi kan udah ada niat. Nah itu realisasi itu kadang begitu. Iya, yang penting udah niat. Dia menghibur diri kan, yang penting udah niat. Masya Allah. Tapi Ustaz, kalau masalah kue mah udah tersingkirkan. Sekarang saya lihat ibu nggak memikirkan lagi kue. Zaman dulu orang tua kan kalau itu tanggal sekian harus kue ya. Sekarang udah enggak. Kue masih. Pikiran baju tuh, baju masih tuh. Baju. Ya karena kan ke budayanya kita Indonesia kebetulan yang namanya Lebaran pasti harus serba baru kan. Oh itu hunting apa bisa semangat ya? Giliran hunting pahala baca Quran, nyalain setan lagi, di setan banyak banget sih. Jangan-jangan setan ngomong, perasaan ngapa-ngapain? Perasaan nggak ngapa-ngapain, kenapa kegeeran di kuda? Masya Allah. Itu perlunya namanya itu memang dalam hadis disebutkan iman itu yazid, naik terus. Naiknya karena taat, turunnya karena maksiat. Ya. Dan itu kan permohonan kita ya muqallibal karena hati itu kayak gini. Disebut hati itu muqallib, berbalik karena emang nggak bisa jejak. Ya, dan akan selalu ada yang mengalahkan apa itu hawa. Bisa nggak kita melawan hawa nafsu? Nggak bisa kalau mengalahkan. Mengelola. Kalau dibilang mengalahkan, besok bisa dikalahkan lagi nggak? Kalau hari ini kita mengalahkan, besok bisa dikalahkan lagi nggak? Bisa. Tapi kalau mengelola bisa. Kalau mengalahkan nggak? Bisa hari ini, besok belum. Ya? Kalau mengendalikan? Itu mengelola tadi. Tapi kalau misalkan saya bisa mengalahkan, ya kalau mengalahkan kan berarti Hari ini maksudnya. ya hari ini aja sih bisa. Besok kan. Iya hari ini kan juga panjang Bu. Hari ini juga panjang. Subuhnya tepat waktu, asarnya 12. Umumnya kan tahun baru kayak gitu Bu. Malam ini bikin muhasabah, bikin nangis-nangis kan? Wah nangis-nangis minta ampun, subuhnya 7:30. Besoknya. Ngapain bikin sampai kayak gitu kan? Baik. Masuk Islam waktu kecil bersama ayahnya. Wakila fi sanat isladisa minal bi'atha. Ada yang mengatakan tahun ke-6 dari kenabian.
saat di Mekah dan ikut hijrah ke Madinah. A'maluhu, bagaimana amal-amalnya? Istadana Rasul fil jihad yauma Badrin. Rasul mengizinkan ikut berjihad pada perang Badar. Wa Uhud. Istadana Rasul fil jihad yauma Badrin wa Uhud falam yu'dzan lahu lisidri. Pernah izin sama Rasul pengen ikut perang Badar sama perang Uhud, tapi nggak dikasih izin sama Rasul karena masih bocah, masih kecil. Tapi hebatnya orang dulu itu ya Abdullah bin Umar ini masih sekecil gitu sudah berpikirnya hal yang berkaitan dengan membela agama. Seperti sekarang yang di Palestina kali ya. Ya, nah, kan, ngaruh kan itu. Karena bukan keterpaksaan, karena situasi. Betul. Anak-anak di sana tuh kan kalau ditanya itu berapa? Di zaman di sini masih main lato-lato ya. Di sana mainannya itu nanti ditemukan dalam apa namanya sirah, ada 2 anak dalam perang Badar itu umur masih 15 sama 16 tahun itu bertanya kemana-mana, mana namanya Abu Jahal, mana namanya Abu Jahal, kenapa? Bocah Medina. Aku mendengar dulu di Mekah sering menyakiti Rasul. Masya Allah. Ya. Wa ajazahu bil jihad fi ghazwatil Khandaq, tapi diizinkan pada akhirnya pada perang Khandaq. Karena perang Khandaq itu kan perang tahun ke-7 atau 8 Hijriah. Wa syahida jami'al ghazawat ba'daha, dan setelahnya ikut perang-perang setelahnya. Wa kana min fuqaha'is sahabah, bagian daripada sahabat yang paham tentang ilmu agama. Nanti disebutkan yang namanya Abdullah bin Umar ini luar biasa. Wa'tamara alfa marrah, umrohnya 1000 kali. Wa hajja sittina marrah, berhaji 60 kali. Berarti umurnya panjang nih. Karena kalau umroh ya bisa tiap bulan lah ya. Tapi kalau haji kan harusnya tiap tahun. Kalau disebutkan 60 kali di sini berarti dari Bali kan. Kalau dari Bali sampai ke ininya berarti dari 15 tahun sampai 60 aja udah 75. Ya, nanti disebutkan berapa? Umurnya 84 tahun. Siapa tuh? Abdullah bin Umar, kita masih bahas tentang perawi. Mana tadi? Aku. Wa a'taqa al-faraqabah, beliau membebaskan 1000 budak. Ya, jadi uangnya banyak dihabiskan ya? untuk kalau satu budak saja misalkan nominal sekarang harga manusia itu berapa kira-kira? Kan dulu per budak kan. Kira-kira 500 juta. Kali 1000 berapa? Uang itu dihabiskan. Bisa kehitung. Dan itu tidak ada feedbacknya buat beliau ya. Orang kalau dari BEM Perdekaan berarti kan udah nggak ada. Kalau kita beli rumah semahal-mahalnya jadi punya siapa? Beli pesawat, kapal pesiar jadi punya siapa? Kalau bebaskan budak jadi punya siapa? Nggak ada yang punya. Ini punya orang sendiri. Iya, mandiri, jadi orang ini kita bebaskan supaya mandiri, supaya merdeka, dan tidak ada lagi apa keuntungannya buat seperti mewakafkan. Ya, ibu punya lahan 10.000 meter diwakafkan. Kalau zaman sekarang berapa kira-kira? Harga per meternya berapa? Tergantung daerah. Masih banyak penjelasan tentang beliau. Kita tentu nggak bahas semuanya. Wafatnya di Mekah tahun 73 atau 74 Hijriah dan umurnya 84 tahun. Nah, ini berkaitan dengan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Artinya kita sedang bicara sebuah bunyan. Bunyan itu bangunan. Dan bangunan paling utama itu apanya? Fondasi. Islam paling utama adalah fondasi. Tutup mata dulu untuk lemarinya keren, ranjangnya bagus, sofanya keren. Kalau fondasinya nggak keren, itu apa? Ambruk. Begitupun dalam Islam. Perhatikan paling utamanya rukunnya baru yang sunnah. Makanya kan bagi seorang ibu kan Rasul menjelaskan gampang tuh. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan hanya dengan 5 sholat 5 waktunya aja. Katakanlah ibu nggak tahajud, ibu nggak duha, sunah-sunah apa lagi tuh?
nggak terawih, ya apapun sunat. Wasomat syahroha, puasanya cukup Ramadannya saja, nggak Senin Kamis, nggak Daud, nggak Ayamul Bid. Wahafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, termasuk menutup auratnya. Wa ata'at zawjaha, tunduk patuh pada suaminya. 4 sifat tadi saja, silakan masuk dari surga yang mana saja. Itu menunjukkan beratnya. Zaman sekarang termasuk hafidhat farjaha itu gimana? Posting-posting bikin status di medsos itu termasuk hafidhat apa enggak ya? Sehingga nantinya bikin orang itu melihat kecantikannya. Dan umumnya kalau orang posting kan pengen dia apa? Oh, nggak boleh ya, Ustaz? Ya boleh. Nanti kembalinya kepada kita juga punya satu sisi punya iffah. Iffah itu apa sih? Harga diri. Ya harga diri atau apa ya? Ya, kayak apa? Mampu menjaga diri lah ya. Ya, jadi jangan sampai ya maaf orang menyebut saya dengan panggilan berbeda kan. Saya perlu menjaga apa? Satu, penampilan. Mungkin kalau suami ibu masih pendek kemana-mana pakai celana pendek, saya nggak akan berani bu. Iya kan? Itu iffah. Bagi sebagian orang salah nggak pakai celana pendek? Enggak. Kemana? Saya pernah ngeresmiin, saya punya satu jemaah luar biasa tuh. Dia ngeresmiin apanya? Pakai kaos singlet celana pendek. Ya bagi dia sah-sah aja. Kebayang nggak kalau saya kayak gitu? Ya Allah. Itu loh, iffah itu ya. Itu kan. Saya mau ke masjid, parkiran penuh. Ternyata ada satu rumah, dikenal itu rumah janda yang suka ngegoda. Mau ke masjid, parkiran penuh. Saya parkir di situ, bisa masalah kok. Bisa masalah nggak? Ada yang nutup nih. Ustaz hati. Sampai ke situ harus dipikirkan kan? Padahal kayak di sini kan kadang parkir susah nih. Ya, parkir susah. Kita tahu cuma di sini kosongnya nih. Udah pelan-pelan keluar. Udah gitu karena keluar pelan-pelan tadi kan. Orang video tuh lihat tuh. Keluar juga mendak-mendak nih. Iya kan? Dan netizen kan begitu tuh. Ngeliatnya itunya aja. Menjaga diri sampai hal yang seperti itu. Ya, termasuk bagi pasangan-pasangan kami ini kadang-kadang kan juga serba jadi ikut terisolasi jadinya. Nggak sebebas orang lain. Itu kan iffah. Ya, iffah. Nah, sama dengan ini juga ya bagi skala ibu yang sering ke pengajian tapi kok masih misalkan apa? Apalah itulah ya. Nah, itu kan Pandangan lihat saya pernah Bu dulu di sini kan iya benar di sini ada sultana kan sultana Mbak Kata itu dulu rapat tiap Jumat malam kita nggak tahu ada apa di sini itu Sultana Setianya. udah di sini waktu itu kok tapi kan kadang susah Bu jadi kita kadang mau rapatnya di luar ada sultana nih karena kita ngejar makanan Timur Tengahnya yang kabur Ustadz Hamdun Bu jadi hafal Quran kan lah kita pada bisa jam berapa Ustadz tuh kita sering berenang di mana BCC itu apa namanya Marco Polo yang sore yang malam tuh kan buka kalau di situ kita beberapa kali berenang ya kalau malam ini apa estimasinya udah gak ada orang lah ya jadi aman berendam doang mah kan nggak mungkin hari Minggu ngumpul sama orang gitu kan nah itu juga diingat bisanya malam nah rapat pun gitu Jumat malam Bu jam 9:30 apa ya loh kok ada kayak begitu Ustaz Hamdun semari takut hilang kalau beliau kita bingung ada orang nggak di sini gimana Allahu Akbar takutnya kalau orang berpikir ternyata kayak gini juga kelakuannya Ada orang sana ya kalau bikin. iya ya kita juga nggak tahu kalau ternyata ada tali perutnya kan saya tutup begini Bu saya mau kemarin Bu oh dari itu habis itu nggak pernah lagi kita ke situ ini siapa rekomendasi di sini Kita bangga dengan Ustaz. akhirnya kan itu ditutup karena ternyata
ditemukan ada hal-hal seperti itu. Malah nggak pernah dengar ya. Kalau saya suka dari peri aja, Ustaz, itunya nasinya. Nasi kebulinya. Samping taman coret-coret itu kan sekarang jadi alfa ya. Ya, nggak tahu ada. Ada, justru itu kita. Ya Allah ya Rabbi ini ya tuh apa namanya itulah. Pas dicari Ustaz Hamil kemana? Gak pamit beliau. Tahu-tahu gila. Biasanya pas dapat kemarin ketawa aja. Aduh, Masya Allah. Ya. Kembali, bunil Islamu ala khams. Islam itu didirikan atas 5 hal. Jadi ini pokoknya, ini fondasinya. Dalam satu bangunan yang paling tinggi itu adalah bangunan. Ya, jadi mau rumah itu bagaimanapun furniturnya, ya isinya, orang nggak akan mikirkan dulu ke situ. Yang dikencangkan apanya dulu? Fondasi. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, disebut syahadat. Nanti kita jelaskan satu-satu syahadat. Yang kedua salat ya. Iqamus salat, wa ita'iz zakat. Nah, kalau dalam hadis ini haji dulu baru ya. Haji dulu baru puasa. Tapi di rukun Islam kita kadang mengenalnya rukun yang kelima itu apa? Haji. Kalau lihat hadis ini puasa. Tapi memang nggak bisa dikatakan sebagai satu urutan yang harus seperti itu, enggak. Tapi namanya ini mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, pertama apa? Islam. Bukan syahadatnya. Tapi Islam itu, orang menjadi Islam itu gara-gara ada. Sepertinya sudah lain kita terus.
belum berakhir kampanye Sutari tadi ketentang, saya sedang menghubungkan sebentar Bu ya. Ya, kita coba hubungi Bu Devi ya. Oh, Assalamualaikum, sore terdengar belum? Lanjut ya. Nah, tadi iman itu apa? At-tasdiq. At-tasdiq itu apa? Yakin, percaya. Iman, saya mengimani. Ya, percaya. Tentang apapun kan, percaya. Percaya itu nanti bisa harus dibuktikan dengan beberapa hal. Ya. Kemudian lawan daripada iman itu kafaro. Kafaro itu menutup. Ya. Kafaro itu artinya menutup. Iman ini percaya, kafaro amanah ya. Jadi ini kufrun bukan kafir. Kufrun kalau sama-sama isimnya. Iman berarti kufrun. Kufrun ini menutup. Jadi bukan langsung diartikan kafir itu kafir, enggak. Kafir pada aslinya adalah menutup. Sekarang kayak gini. Ibu sudah tahu kebenaran, tapi ditolak. Berarti kan menutup kebenaran kan? Iya. Iya kan? Itu namanya ingkar. Maka kafir diartikan juga ingkar. Iya kan? Ini sudah tahu, misalkan apa ya? Bohong. Sudah tahu kalau bohong itu salah. Tapi kita menutup kebenaran. Nah, begitu pun sama dengan iman. Mengakui kepercayaan kenabian Rasulullah. Abu Jahal itu percaya, Bu. Cuma dia menutup. Karena apa tadi? Karena kedengkian, karena keegoan dan segala macam. Nah, iman itu nanti dibuktikan dengan beberapa hal. Kalau kufur, makanya nanti dalam ayat ada wa kafir anna sayyi'atina, dan tutuplah dari kami kesalahan-kesalahan kafir. Nah, tadi ya. Jadi paling pertama itu ada syahadat. Syahadat itu terbagi dua. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid itu menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas untuk disembah. Ya, penyembahan itu berarti ada cara. Ya, meskipun ada kalanya sekarang bukan karena disembah. Kita bisa menyatakan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah meskipun nggak disembah. Tapi kalau menganggap itu lebih besar daripada Allah, berarti itu dinyatakan sebagai sekutu. Kalau dulu sekutunya adalah apa? Berhala. Sekarang bisa jadi yang namanya sekutu pekerjaan, hobi, harta, hobi ngurus burung, ngurus manusia. Sampai lewat sholat. Berarti kan itu lebih besar daripada Allah. Jadi Tuhan saat ini bisa diciptakan dan bisa ya kalau dulu mungkin Tuhan yang disebut Tuhan itu kan ya tahu namanya berhala itu kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya kan? Tapi dia menciptakan imajinasi seolah-olah Tuhan ini berhala ini bisa begini. Ya. Makanya kayak misalkan apa? Di salah satu syarat umroh itu kan ada orang merdeka, bukan budak ya. Tapi sekarang juga masih banyak orang yang diperbudak.
dengan pekerjaannya. Sampai sekarang masih sibuk. Apa bedanya dia dengan budak? Udah pekerjaannya. Maka kadang disampaikan dari mulai manasik, Bapak Ibu, sebelum berangkat selesaikan dululah urusan-urusannya. Selesaikan dulu pekerjaan-pekerjaannya. Jangan sampai di sana masih Zoom meeting rapat. Masih ini, masih itu. Nah, kita kualitas ibadah. Apalagi orang mau umroh itu ibadah khusus yang belum tentu semua orang bisa. Betul. Iya. Syahadat Rasul berarti menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah dan yang terakhir. Ini paling utamanya. Terakhir. La Rasulah, la Nabiyya, wa Rasulah. Jangan sampai beranggapan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Dan kita harus meyakini bahwa semua yang dibawa Nabi Muhammad itu pasti benar. Itu nggak diragukan. Lalu yang kedua, kita bahas dari belakang, dari haji. Atau dari sholat. Nanti sholat disebut as-shalatu imaduddin. Ya, betul. Imaduddin. Bagaimana Ibu memahamkan sholat itu tiap agama? Jari saya berapa ini? 5. Inilah rukun. Ini kira-kira agama. Haji itu wajib untuk semua atau bisa menjadi rukhsah? Bisa rukhsah. Artinya dosa nggak kalau orang yang nggak berhaji karena rukhsah tersebut? Tidak. Kita angkat masih aman. Puasa. Apakah puasa itu juga wajib bagi semua orang atau ada yang punya rukhsah? Dosa nggak kalau dia nggak puasa? Masih aman. Zakat pun demikian. Tapi ketika sholat sudah mulai hilang, jangan-jangan kita menciptakan perusahaan-perusahaan agama membiarkan anak-anak kita nggak sholat. Oh, kalau rumah hancur bisa dibangun lagi nggak? Kalau agama yang hancur, nggak apa-apa deh anak saya nggak sholat, nanti juga kalau udah gede dia akan sholat. Siapa yang menjamin? Makanya kenapa sholat itu Rasul perintahkan mulai umur 7 tahun sudah diajarkan? 7 tahun sudah balik belum? Sudah wajib belum? Belum, berarti belum wajib. Malah tadi kita masih debat masalah dapat pahala atau tidaknya kan? Tapi disuruh sama Rasul umur 7 tahun sudah disuruh sholat. Bahkan pukul ketika dia usia 10 tahun. Artinya tidak boleh kita pakai pemahaman bahwa apa-apa deh, ntar aja kalau udah gede dia juga sadar sendiri. Iya kalau dia sadar. Sedangkan Imam Ghazali bilang apa? Sesuatu yang paling ringan, yang paling mudah ya, meninggalkan sholat. Nanti sholat ada 5 waktu. Afdaliyah, jawaz mal qara'ah, al-qara'ah wa tahrim dan tahrim. Satu waktu afdaliyah paling utama itu kapan? Sholat ala waktiha, tepat pada waktunya, berarti sholat berjamaah kalau bagi laki-laki. Perempuan ya boleh. Kalau zaman dulu, kenapa perempuan dalam hadisnya lebih baik di dalam rumah sudut yang paling dalam, bahkan gitu kan? Kalau sekarang di mana? Di gudang. Ya. Cuman itu kan untuk apa? Pahami bahwa rumah-rumah dulu itu masih sangat mudah dimasuki oleh perompak dan segala macam, dan orang sedang sholat itu dia pasti akan khusyuk. Ya, kalau sekarang mah kan khusyuknya beda. Allahu Akbar, duduk. Jemuran gimana? Ada udah keganggu ya. Kalau Allahu Akbar, kompor udah dimatiin itu belum? HP nyala. Ya. Padahal kalau orang dulu malah diambil panah aja maunya waktu apa? Sholat. Karena nggak kerasa dia waktu sholat. Dibuntumin kakinya tuh dia minta lagi. Bu, kebayang coba ibu masuk ruang jenazah malam-malam berani nggak? Kebayang nggak ketakutannya? Iya. Pernah nggak kita ketakutan seperti itu saat menunda sholat? Belum pernah kita. Nah, biasa aja. Jam 2 kene. Padahal kalau kita tahu rasa takutnya kayak apa, lebih daripada kita masuk jenazah malam-malam. Iya, pernah kita ngerasain. Di sentir juri. Malah suruh sholat ke
Kelas juring. Kok udah ke sini tuh? Orang kekean. Iya. Saya kan kemarin juga liburan telatnya ke Anyer. Anyer sekarang udah tutup habis gara-gara ya setelah pasca tsunami 17 itu banyak yang dijual ternyata film-film di sana. Tapi yang tadi Kemarin juga ya kan saya alhamdulillah akses teman-teman aja. Cariin bentuk villa, bentuk rumah, saya nggak mau hotel, pokoknya rumah dekat ke ini, kan? Ya, saya kesana ke lambat ya. Ya, sholatnya jadi gitu, sholat ntar gantian ya temenin sudah. Jadi sholatnya takut kasar aja tuh. Iya. Dan malah manusiawi, malah berpikirnya kan, coba kebayang nggak? Sholat pengen sendiri. Ini mau tuh dia ada ini molotov, suara di belakang. Amin. Itu lanjut sholat apa enggak kira-kira? Aduh ya Allah ya Rabbana. Jadi pikir ada kan. Itu sholat takut sama siapa jadi. Beda banget kan sama para sahabat ya. Justru malah seperti itu. Ya. Nah, ini sholat itu imaduddin, sholat itu tiang agama. Artinya ketika sholatnya sudah hancur, dia hancur semua. Maka Ustaz, tapi saat ini ya banyak orang Islam memang Islam, KTP-nya Islam, tapi banyak yang nggak itu dia. Jadi kan berarti mudah mengaku seorang Muslim, tapi sulit diaku seorang mukmin. Ya, kalau mukmin ya, mukmin itu kan berarti karena keyakinan. Jadi ngapain sholat? Dia harus yakin. Kalau seorang Islam itu harus sholat. Kalau mengaku Islam mudah. Ditambah mengaku mah gampang. Kalau diaku kan ya, kalau mau diakui seorang Islam ya ini dong dia jalankan. Baru diakui dia. Kalau sekedar ngaku, Bu kenal Pak Bima nggak? Oh kenal banget. Pak Bima kenal Ibu nggak? Aku doang mah gampang. Wali kota kenal saya. Presiden kenal. Presiden tentu kenal kita. Ya kalau sekedar ngaku mah gampang. Muslim ngaku. Tapi diaku oleh Allah sebagai seorang Muslim. Amin. Ya, sholat. Nah, sholat tadi afdaliyah awal waktu ya. Yang kedua ada waktu jawaz, waktu masih bolehnya sholat. Ya, jadi kalaupun ada hal-hal yang kira-kira dia tunda, jangan sampai melewati waktu batasnya ini. Ya, oke lah, misalkan nanggung nih, misalkan untuk apa ya? Asal nggak tiap hari nanggung ya, gitu kan. Kali ini aja, oke. Nanti ada juga waktu dijawaz ma'al karahah boleh, tapi sudah makruh nih. Contohnya kayak sholat zuhur tapi jam 3. Ya sekarang kan asarnya 3:30, tenang aja jam 3 masih bisa misalkan gitu ya. Ya udah makin jauh. Ya. Nanti ada waktu karahah, waktu yang makruh. Ya udah mau dekat-dekat azan, setelahnya baru dia sholat yang sebelumnya. Ya. Ya itu ya apalagi kalau misalkan ditunda-tundanya. Ya oke lah, kalau perjalanan di awal ibu sudah tekankan nih. Nah, kalau mau di takhir niatkan. Oh udah masuk maghrib nih. Tetap hadirkan dalam hati, ya Allah saya akan takhirkan maghrib ini nanti. Tetap itu perlu hadirkan hati itu karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Nanti terakhir ada waktu tahrim, waktu yang diharapkan untuk sholat. Itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Sholat apapun kecuali sholat jenazah. Ya. Tapi itu berlaku hanya tidak berlaku ketika di Masjidil Haram. Masjidil Haram bisa asar sholat. Ya tawafnya selesai bisa asar sholat nggak? Sholat. Karena ada sebab tawaf. Ya, jadi itu tidak berlaku di sana. Ya, kalau di kita di sini jangan sampai karena saking solehnya, saya saking solehnya mbak dia asar dia saya jalanin. Bukan soleh itu, salah itu. Saya saking solehnya orang mah nggak sholat ba'da subuh, saya ba'da subuh 6 rakaat lagi. Ustaz, kalau maghrib itu sebetulnya ada qobliyahnya nggak? Ya baik, kita bahas masalah yang namanya sunnah muakkadah ya. Jadi sholat sunat rawatib itu terbagi 2. Rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Dibagi 2, ada yang muakkadah,
Kenapa jadi muakkadah? Harusnya muakkad karena bahas tentang sholat. Mu'annats jadi muakkadah. Ada yang ghairu muakkadah. Ini sama-sama sunat nih. Ya, ini hukumnya tetap sunnah. Nah, kita memahami sunnah berbeda dengan para sahabat memahami sunnah. Bu, nggak badiah, sunnah doang. Gitu kan bahasa kita? Sunnah doang. Dengan pengertian dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa, gitu kan? Kalau para sahabat memahaminya beda. Kenapa mengerjakan sunnah? Karena ini sunnah. Yang ketika dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan saya kayak lagi, gitu ya. Jadi bukan biasa aja. Kenapa nggak sholat sunnah? Sunnah doang. Jangan begitu. Muakkadah ini maksudnya apa? Sering dilakukan sama Rasul sehingga jangan sampai ditinggalin deh. Kalau yang ghairu muakkadah, orang sering lihatnya Rasul sholat, Rasul enggak. Jadi kalau yang muakkadah ini ditekankan sampai seolah-olah mendekati wajib. Ini yang disebut dalam hadis 12 rakaat itu. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam dibikinkan apa? Qasron, istana. Kapan nih rinciannya? 1, 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ini utamanya apa? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang mengiringi sholat subuh lebih baik daripada dunia dan bilang sama si bapak, kalau nggak kekejar subuhnya di mobiliari di masjid, ambil di rumah. Saya yang subuhnya rada jauh, kalau dari Yasmin ke BCC sekalipun, begitu udah azan, saya ambil dulu qobliyah. Anda mungkin kekejar nih, tapi bisa ngebut, biar tetap nggak ketinggalan. Tapi pasti takbiratul ihramnya mau ketinggalan. Udah asal udah ada. Azan kan sudah masuk waktu ya? Belum berhenti kali ya? Boleh, asal sudah masuk waktu, kita sholat boleh. Nah ini yang perlu dipahami kalau lagi di Masjidil Haram. Kemarin masih ingat nggak Bu, subuhnya berapa kali rakaat? Berapa kali azan? 2. Ingat yang pertama bukan azan subuh. Yang 4 itu. Sama kayak sholat Jumat, 2 azan. Yang pertama belum azan zuhur. Banyak yang nggak tahu atau nggak ikut manasik. Azan pertama habis itu sholat qobliyah. Padahal masih bisa sholat tahajud karena belum masuk subuh. Ya. 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggal nih. Yang kedua apa? 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum. Ini pun sama, 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum asar. Asar ada ya? Asar ada qobliyahnya. 2 atau 4 ya? 2 atau 4, tapi lebih tekankan 2. Kalau 2 ditekankan berapa Ustaz? Minimal 2, mau 4 lebih utama. Nanti kan ada yang bilang asar nggak ada. Nanti masuknya digantinya di ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya. Masuknya bisa jadi berarti yang asar ini maksudnya bukan ghairu muakkadah. Kesini nih dia ke samping. Ini yang ghairu muakkadahnya berarti ini nih. Dia maksudnya kesini nih. 2 rakaat sebelum asar. Ini kan kita lagi bahas sholat sunat nih. Hanya yang ini tadi disimpannya bukan di sini. Tapi kalau setelah zuhur tetap maksudnya muakkad. Iya. Oh, yang itu 2 rakaat sebelum asar masuk Ghairu muakkad. Kemudian di sini juga 2 rakaat sebelum maghrib. Goin juga ya. Meskipun malah ada yang bilang makruh. Ada yang bilang nggak ada qobliyah maghrib. Ya. Nah, balik lagi ke sini. 2 rakaat setelah maghrib. Meskipun ada yang bilang ke sini. Saya biasanya kan ba'diyah doang, Ustaz. Tapi beberapa waktu lalu saya diingat suami, qobliyah maghrib. Nggak apa-apa. Jadi doain ya. Kesini juga sama. 2 rakaat sebelum isya-nya itu adalah ghairu muakkadah, tapi 2 rakaat setelah isya-nya muakkad. Ini banyak yang terkecoh ketika sholat taraweh. Coba taraweh berapa rakaat? 21. Ba'diyah berapa rakaat? Tinggian yang 2 rakaat dibanding taraweh 21 rakaat.
Iya. Nah, iya, karena tarawih masuknya sunnah biasa, tapi ini maksudnya muakkad. Jangan sampai meninggalkan 2 rakaat setelah isyanya, tapi tarawihnya berjalan. Ya. Ini kalau 2 tambah ke sini, 6, 12. Oh, lebih baik berarti 2 lebih baik 4. 4. Kadang-kadang pengen banyak tapi karena terus kita pikiran itu kemana-mana Ustaz jadi nggak masuk. Iya, perawatib ini justru sebagai apa? Penambah. Kalau di dunia umroh namanya kafarat. Penambah surat-surat yang Bu Irma, baju begini bisa dipakai umroh nggak? Bisa. Bisa. Sekarang angkat tangannya sedikit, Bu Irma. Angkat begini. Enggak. Ada peluang kelihatan. Ada. Nah, itu kan ditutup dengan kafarat. Nah, dalam sholat ditutupnya dengan ini. Surat untuk sholat yang bolong-bolong itu. Sholat ya bukan hanya bolong-bolong. Yang Mikirin apa dan segala macam. Kalau yang bolong-bolong dulu gimana? Itu dia. Sholat yang dulu-dulu. Zaman saya masih apa? Ada 2 pendapat. Kalau ini 2 ustadz kondang lah katakanlah. Satu Ustadz Abdul Somad menyatakan ada qadha. Buya Jadi, juga. Buya Yahya juga qadha. Jadi berapa tahun misalkan ditinggalkannya? 25 tahun. Misalkan 3 tahun, maka sebelum sholat yang sekarang ini, kalau yang membiasakan dengan talafut biniyat, usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan kan kalau ada sekarang diganti dengan qadhaan. Tapi ada pula seperti Ustaz Tadi Hidayat tidak menyatakan adanya qadha. Yang lalu taubat berganti dengan perbuatan baik. Karena ada hadis Aisyah itu umir Nabi qadha isyam lebih qadha sholat. Waktu kita ibu lagi haid jelas nggak yang ditinggalkan? Iya. Tapi suruh qadha nggak? Enggak. Nah, kiasnya ke situ. Waktu lagi haid yang jelas aja kita nggak diminta Foto. qadha, hanya diminta qadha puasanya saja. Sholatnya? Tidak. Maka yang lalu juga cukup bertaubat. Nah, dua-duanya ada dasarnya. Silakan mengikuti yang mana. Saya lebih cenderung kepada mengikuti yang qadha itu sifatnya adalah ketika tertinggal di waktu saat sekarang. Contoh, Ibu, saya nemenin lahiran tadi malam misalnya. Terus ngantuk jam 3, bangun-bangun jam 8 pagi. Langsung sholat subuh saya tuh. Tapi maksudnya adalah karena sudah lewat waktu. Atau Ibu ya tadi tuh di bis. Oh niatnya nanti berhenti di situ. Yang kira-kira nggak bisa dimundurkan ya kayak subuh. Nggak taunya bablas. Man nama aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa, hendaklah langsung sholat sesaat dia ingat. Jadi jangan sampai, yo udah jam 8 ya, udah deh. Dan ini pernah kejadian sama Rasulullah. Jadi setiap kejadian sama Rasul kita lihat jangan sisi negatifnya ya, tapi ini pesan. Maksudnya gini, Rasul pernah habis perang itu udah kedekat dan kelihatan tuh Madinah. Kita istirahat dulu. Siapa yang mau jaga? Bila nyatakan saya siap jaga. Jaga ngantuk Bu. Sampai dibangunkan oleh sinar matahari. Jam berapa kira-kira? Udah itu satu Tuhan ya. Rasul bangun marah. Gimana sih? Bilang nggak mau jaga, katanya tidur ya udah wudu semuanya. Lalu kita nggak bisa bilang tuh Rasulnya telat sholatnya. Ya, nggak bisa begitu. Tapi itu sebagai sebuah sekalinya Rasul seperti itu, dampaknya digunakan sampai akhir zaman. Oh, berarti kalau kita pun kejadian seperti itu, bukan berarti bablaskan aja, udah ganti dengan duha, udah bisa. Tetap sholat subuh. Obatnya gimana? Banyak wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Iringi dengan perbuatan baik. Misalkan hari itu jadi bersedekah. Misalkan habis jadi ngaji yang lama. Ya. Lalu sholat ya sudah. Dan hati-hati nih, sholat itu menjadi al-farqu bainan wa bainal sholat.
yang menjadi pembeda antara kita dan mereka atau orang-orang yang tidak beriman itu sholat. Hati-hati masalah sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, khususnya sholat fardu. Jangan bicara dulu sholat yang lain-lain deh. Tapi yang penting sholat wajibnya dulu. Setelah sholat wajib, mana sholat yang paling utama setelah itu? Habis itu apa? Sholat-sholat yang lain. Tahajud. Tahajud minimal 2 rakaat. Kalau lihat dalam hadisnya, qiyamul lail Rasul tidak lebih dari 8 rakaat. Tapi 8 rakaat Rasul panjang. Jadi jangan lihat lamanya. 8 rakaatnya Rasul panjang. Inilah nanti yang jadi perbedaan. Kenapa di zaman Rasul bisa dikatakan kalau kita jadikan qiyamul lail jadi tarawih ya, Rasul 8. Kenapa di zaman Sayyidina Umar jadi 21? Itu durasinya sama, tapi Rasul banyak berdirinya. Kalau di zaman ini banyak bergeraknya. Kalau sekarang pengen yang 8, bacaannya cepat. Favorit itu diundang lagi yang kayak gitu. Yang gini aja yang diundang nih. Giliran panjang siapa sih? Karena pengertian tarawih itu juga artinya rohai sholat dalam keadaan habis itu beristirahat. Jadi di sholat agak lama, istirahat terlebih dahulu, lanjutkan lagi. Ya, jadi bukan malah cepat-cepat. Ya, terus sampai dituliskan tolong di masjid ini pakai helm. Kenapa sholatnya ngebut? Itu sholat. Setelah sholat adalah kita bahas zakat. Ya. Kalau di dalam perjalanan kita dalam perjalanan jauh ya, kita kan dapat rusuh ya. Nah, kita berarti tidak usah melakukan sholat apa namanya sholat tarawih. Kita nggak apa-apa ya. Ya. Jadi rukhsah itu apa namanya bagian daripada azab kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya kan, banyak masyaqqah, banyak kesulitan, termasuk adanya pengurangan tadi. Tapi di sini nanti yang berfungsi adalah apa? Apa namanya? Hasil istiqomah. Nanti diketemukan dalam kitab Mustalah Hadits, orang yang terbiasa istiqomah dan dia terhalang melakukan itu karena safar atau sakit, Allah tercatat karena kebiasaan istiqomahnya. Istiqomah tiap Rabu misalkan di sini, itu kan ada jalannya Bu, dibanding dengan online. Tapi karena satu saat harus online, ibu tetap dihitung ada jalannya di sini. Itu buah istiqomah. Jadi sok ibadah apapun itu meskipun sedikit tapi rutin. Ya. Ini sholat nanti sebenarnya masih panjang Bu ya, bahasan masalah wudhu, masalah tayamum, masalah ya lain-lain lah. Cuman mungkin tidak terlalu ini. Itu nanti di tugasnya Ustaz Malik dalam fikih ya. Ya. Zakat nanti terbagi 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Tidak ada zakat mal. Ya, kalau zakat mal nggak ada nisabnya, batasannya masing-masing. Zakat fitrah itu sudah jelas waktunya. Ini yang perlu diluruskan. Ya, jelas waktunya. Kemudian juga, tapi kalau zakat mal waktunya tidak jelas. Tergantung apa jenis yang akan ibu zakatkan. Kayak perdagangan apa namanya hasil kebun, berarti yauma hasadi ketika hari panennya. Nanti dikalikan kan? Ya, dengan timbangan beras 650 kilo ya. Ya nanti fikih juga pembahasan itunya tuh. Ya, kalau misalkan emas simpenan, emas itu nanti terbagi 2 ya. Kalau mazhab Maliki semua yang dipakai termasuk termasuk gigi emasnya tuh. Ya, itu kena 1 kali saja. Tapi yang 3, mazhab yang 3, emas yang sifatnya non tidak dipakai, tapi logam mulia atau apa, yang itu harus sampai 85 gram emas. Ya. Itu ya. Yang di depan ibu emas asli ini. Bukan gram lagi, kilo. Itu nggak ada zakatnya itu. Ya, nah apa namanya? Ini asnafnya jelas. Asnaf itu apa?
ketentuan dalam penerima zakat namanya mustahik. Surat At-Taubah ayat 60. Ini kadang pun masih menjadi orang nggak paham nih. Ya, bayar zakat buat siapa aja? Coba buka surat berapa? At-Taubah itu 9 ayat 60. Innama, kalimatnya menggunakan innama. Innama itu apa, Bu? Harfun lil hasr. Nih, sesungguhnya hanyalah. Bahasa mudahnya gini dah, Bu. Ibu makan di Sabu Haji. Boleh makan sepuasnya enggak? Tapi ada syaratnya enggak? Apa? Enggak dibawa pulang. Enggak lebih dari 2 jam, gitu kan? Ya, itu aja. Ada batasannya. Selain itu boleh, gitu kan? Nah, ini pun sama. Inna berarti yang diboleh bayar zakat hanya yang ada dalam kotak ini saja. Dalam asnaf ini saja. Siapa pertama? Inna masadaqatu lil fuqara. Yang kedua? Masakin. Apa bedanya fuqara sama masakin? Orang miskin bisa jadi punya mobil, punya motor, boleh. Tapi dia memang dalam sehari-harinya udah mepet. Miskin. Kalau masih punya kerjaan kalau miskin lah. Tapi kalau fakir jangankan pekerjaan. Kalau makan aja sulit. Jadi kita jangan sudut itu yang dapat BLT, pakai motor, pakai ini. Lu bisa jadi dia memaksakan untuk beli motor second biar makin mirip pergi ke kantornya. Tapi buat beli bensin lagi dia mikir. Ini banyak sekarang, Bu. Ini teman-teman ojol ini kan lagi kasihan, Bu. Ya. Luar ya. Ya. Bu Irma, Bu Devi kan banyak teman-teman yang tim saya tuh kadang ya, kita mau Bu yang bersyukur makan apa. Ya, punten-punten kemarin satu orang pinjam 12.000 udah mau beli paket sampai 12.000. Bagi kita mah ya Allah. Sedangkan dia kalau nggak ada paket nggak bisa narik. Habis itu kan mikir lagi tuh, padahal punya motor kan berarti kan? Ya tapi tadi, jadi jangan kita langsung suudzon, ini yang ngambil BLT punya motor, masih punya motor kok ngaku miskin. Bisa jadi, nggak punya mobil, dipakai buat Grab kan? Tapi dia bingung, apalagi kalau misalkan masih ada cicilan, masih ini, wah, iya kan? Kalau fuqara di bawah itu. Misalkan kalau sekarang kategori miskin itu sebulan punya gaji 2 juta dengan anak, dengan 1 istri, 3 anak, cukup nggak? Jangan kita lihat 2 jutanya, gitu kan? Nah, kalau fakir lebih dari ini masih punya gaji tetap loh. Cuma nggak punya ya? Dan masih banyak, Bu, guru-guru yang gajinya segini, Bu. Di bawahnya. Iya, jadi ya guru-guru tuh masya Allah. Iya, banyak. Jadi ya Allah, guru mengajarkan akhlak moral digaji rendah, sedangkan artis bayarannya gila-gilaan, mengajar itu apa? Tapi itu masalahnya Ustaz adanya di orang tua juga. Kalau kita naikin PPA aja gitu ngomong ya, tapi kalau untuk les ini nah itu dilanjut gitu, jadi susah kita untuk sejahterakan guru. Kemudian apa lagi, masakin apa yang ketiga, wal amilin. Kenapa amil ini dapat bagian 1/8 dari zakat? Maksudnya amil di sini bukan panitia ya, tapi yang tiap hari emang dia tuh ngiderin untuk narik zakat. Dia punya kontrakan kan nih, amil. Jadi dia emang nggak punya kerjaan lain, habis waktunya hanya untuk ngurusin. Kalau sekarang kan enak, Bapak Ibu yang bayar zakat silakan ditunggu habis asar, atau ditransfer. Makanya kadang sekarang jadi perdebatan, apakah yang di masjid itu bagian dari amil atau sekedar panitia? Kadang pembagiannya mah pengurus yang ngurusin zakat itu ya. Nah itu dia. Saya lebih aman jadikan panitia dan jangan dari uang zakat, uang keropak aja. Nah, maka nanti di keropak kan juga kadang ada 3, Bu. Biasanya ini apa? Zakat, infak, sedekah. Ini beda-beda loh, Bu. Ya, jangan samain loh. Apalagi misalkan di sini ada apa? Buat yatim. Dan ambulan, nah segala macam. Ya. Amil. Nanti kita jalan ke sini nanti. Habis amil apa? Wal gharimin ya.
Oh, mu'alaf. Mu'alaf kenapa dapat zakat? Karena dia biasa ditinggalkan sama keluarganya. Gharimin orang yang punya utang. Utang menumpuk boleh tuh. Terus memerdekakan hamba saya. Oke. Terus berutang terus fisabilillah sama yang di perjalanan ya. Nah, nomor 7 ini saya pernah nanya. Saya ada 2 masjid subuh yang memang saya bina. Alhamdulillah tidak menerima amplop, tidak menerima apapun subuh. Itu satu ketika pas lagi Ramadan ngasih zakat. Wah, saya bingung. Lari saya ke sekolah. Mertua saya kan telepon bendahara, banyak yang belum bayar SPP nggak, saya kasih semua ke situ karena nggak berani nerima. Mertua saya nasihatin, orang dulu puguh bayar zakat malah langsung ke gurunya. Terlebih ketika memang nggak menerima apapun dari itu ternyata boleh. Ya, jadi disebut fisabilillah ini mereka yang berjuang di jalan Allah. Ya, maksudnya tentunya ya tadi kenapa saya buka dengan kalimat pada masjid binaan majelis ya, yang saya tidak meminta apapun dari mereka berikan ketika zakat. Ya, tapi tergantung juga lebih ya beras ya uang, wah ini kemanain saya malam-malam sama istri tuh berasnya saya bagiin ke yang pakai gerobak-gerobak tuh, duit mah aman bisa ke sekolah itu makan. Yang beras itu yang pikirkan, tapi ternyata bisa diskusi dengan beberapa orang bisa saja guru-guru para asatidz. Ya, kayak kemarin tuh ada program yang waktu saya pernah bikin yang awal COVID tuh orang kan pada berpikir bagikan ke ojol-ojol gitu, jarang berpikirkan pada satu-satu di kampung yang mereka mungkin hanya mengandalkan dari situ. Ya, tapi kalau minta nggak mungkin mereka minta, ya kan? Iya. Sedangkan maaf kalau orang-orang yang seperti yang di jalan-jalan itu sudah banyak orang yang berikan, tapi usaha-usaha di kampung. Itu masuknya ke mana? Ke hamba. Sembilan. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya. Memerdekakan hamba. Hanya itu. Ya. Jadi ayat Quran itu bukan berarti ketika sekarang nggak ada kemudian dihapus. Kita hidup sampai kapan? Dan ayat ini sampai kapan? Ayat peperangan masih ada nggak? Masih. Sekarang kita nggak menggunakan ya. Tapi siapa yang menjamin? Ya, nanti nah, termasuk. Sekarang mungkin kita bisa skip. Maksudnya gini loh, Ustaz, yang memerdekakan hamba saya itu dikonotasikan dalam sekarang seperti apa misalnya? Ya, nah, ternyata di sini kita lihat ada anak yatim nggak? Nggak ada. Ada janda nggak? Tapi kita masih banyak umumnya orang asal janda, asal yatim dapat. Padahal kaya. Nah, boleh ke janda ke yatim asal masuk kategori ini. Larinya miskinnya, Jangan asal sini yang jatah janda saya ngasih aja. Semangat banget deh kalau ngasih. Saya udah punya janda terbaru 2022 katanya. Saya nganter. Modus. Ya. Termasuk di sini tidak ada buat hukumnya seperti pembangunan masjid dan sebagainya. Maksudnya jangan salah. Ini zakat dari keluarga saya buat nambahin bangun masjid. Nggak bisa masuk zakat. Itu masuknya ke sini. Atau ini. Maka ini sering saya menerima titipan. Ya, titipan ke sekolah. Saya tanya dulu, ini apa Bu? Zakat. Oke, kalau zakat saya simpan, saya sama istri simpan Bu. Bisa sampai 6 bulan. Kalaupun ada yang bayar SPP, suruh dulu wali kelasnya ngecek beneran nggak nih anak masuk kategori ini. Berarti masih banyak yang menyedihkan. Oke, kita semprit Bu, nggak langsung banyak. Tapi kalau infak atau sedekah, ini apaan nih? Sedekah dapat 3 juta juga langsung habis. Pokoknya semua SPP yang nunggak 4-5 bulan habisin dah. Mau kaya mau miskin. Jadi maka zakat bisa disimpan. Boleh kalau zakat. Walaupun itu zakat. Iya. Jadi kan pikiran kita ya orang sudah saya malah udah ini kan, tapi kalau terburu-buru pada akhirnya tidak sesuai dengan saya berpikir nanti kan namanya anak di sekolah kan bisa jadi alhamdulillah beberapa bulan kemudian keadaan seperti apa. Nah, karena saya maksimal 6 bulan sih saya seperti Itu kalau zakat kalau yang zakat fitrah sama. Kalau zakat fitrah itu yang penting pembayarannya sebelum
surat. Tapi ketika pendistribusi, enggak, saya menerima seringnya zakat mal. Kalau zakat fitrah saya tidak ingat. Usahakan zakat fitrah itu panitia diselesaikan dia. Karena kebutuhannya zakat fitrah itu apa? Hari raya. Jangan sampai ada orang hari raya kelaparan. Iya, bisa dia. Ya, tapi tadi tuh, kalaupun disimpan khawatirnya tercampur dengan yang lain kan resiko. Ya, resiko tuh. Kalau di kita sudah dibedakan sendiri amplop-amplopnya nih. Jadi kalau misalkan kayak infak sedekah nggak jadi kas semua pun, saya lihat kalau masjid lagi butuh apa, ambil dari infak untuk sedekah. Tapi kalau zakat, hati-hati benar. Dan kita harus tanya dulu, ini apa Bu? Ini zakat. Ya. Termasuk ada suka aneh, ngasih 3 juta, setengahnya zakat, setengahnya infak. Entar dulu Ibu gimana gitu nggak sih? Setengah-setengah kayak gitu, nggak bisa begitu kan. Jadi ada kesempatan juga kita menjelaskan, gitu ya. Tapi kita tahu infak itu apa sih? Iya. Nah, kalau infak nanti surat Al-Baqarah 215 betulnya ya. Surat 2 215. Ke siapa paling utama? Ya. Surat 2 215 nanti baca di rumah ya. Ya. Kemudian kalau sedekah sifatnya lebih umum, bukan hanya uang, bisa barang. Kalau infak pasti kaitannya dengan uang. Dan kalau dibaca di 2215 paling utama siapa itu? Keluarga. Orang tua. Nah, jadi sebelum bicara yatim miskin, jangan sampai hebat memberikan sana sini, tapi ponakan sendiri kesulitan. Adik kandung, kakak kandung kesulitan. Bahkan jarang ngasih ke orang tua. Misalkan begitu. Jadi Quran juga sudah menjelaskan cara yang luar biasa. Kalau sedekah lebih utama, lebih luas. Bahkan Bapak semuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum saja, barang-barang atau apa segala macam sedekah. Tapi kalau infak dalam bahasa Al-Quran lebih banyak terapnya kepada harta. Belum sempat masalah puasa dan syahadat, ya nanti kita lanjutkan lagi. Saya sudah janji zuhur di masjid soalnya. Dan nanti mungkin saya minta di waktunya lebih diringkas untuk Rabunya. Ustaz Supri juga mungkin dengar ya, karena bulan depan saya juga berangkat. Maunya sebelum itu ini sudah tuntas. Jadi mungkin yang di jadwalnya kalaupun Ustaz Isa tidak bisa atau saya tidak bisa, saya bisa nantinya. Kita tuntaskan dulu ini, termasuk skema haji pada tahun ini itu harus bagaimana. Yang mana yang diutamakan, tahu haji lama itu apakah boleh umroh aja nggak sebagai haji. Ya, bagaimana tentang haji yang sifatnya ya saat ini ya, itu nanti perlu kita bahas. Puasa juga demikian. Ya, insyaallah. Baik, ada pertanyaan Ibu? Saya cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Ini luar biasa Ibu, alhamdulillah lama nggak kesini, pas datang luar biasa banyak. Di Zoom berapa orang ini? Ada 20. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hampir 40 orang. Alhamdulillah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Supriyo, tolong foto-fotonya pertanyaan disimpan ya. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini soalnya sayang ini ada yang nanya, saya nggak sempat buka tadi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.